Selamat malam Pak, saya Gunung Jatuh Sondo akan mencoba mempresentasikan tentang kuis ke-7 tentang metode sampling. Soal pertama, hal penting mengenai metode sampling. Metode sampling menurut PSA nomor 26 merupakan penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur-unsur dalam saldo akun dan kelompok-kelompok transaksi yang bertujuan untuk menilai beberapa karakteristik dari saldo akun atau kelompok-kelompok transaksi tersebut. Sampling audit ada dua penerapan, yaitu sampling audit secara statistik dan sampling audit non-statistik. Sampling audit statistik menggunakan hukum-hukum probabilitas untuk membuat statement dalam sebuah populasi. Sedangkan sampling audit non-statistik menggunakan subjektivitas dari auditor, sehingga auditor menggunakan pengalamannya untuk menentukan akun-akun mana atau transaksi-transaksi apa yang harus diambil yang akan menjadi sampling. Soal 2, apa saja yang dipertimbangkan dalam penentuan sampling? Yang pertama adalah waktu dan uang. Semakin banyak data yang diberikan oleh klien kepada auditor, maka akan menguras banyak waktu dan biaya dari sisi auditor, karena akan semakin lama dalam menentukan samplingnya. Yang kedua, resiko sampling. Penentuan resiko sampling yang terlalu rendah atau terlalu tinggi maka akan menentukan tingkat materialitas dari suatu laporan keuangannya tersebut. Yang ketiga adalah untuk menghitung materialitas dari Excel yang Bapak kasih. Berikut saya akan tampilkan Excelnya. Ya, di sini yang pertama saya akan menghitung overall materiality-nya. Saya menggunakan 2% asumsi saya. Ya, itu akan menghasilkan 30 miliar. 30 miliar ini dari 2% dikali dengan total dari nilai piutangnya. Setelah ketemu hasil dari overall materiality-nya, saya akan menghitung performance materiality-nya sebesar 30%. 30% adalah asumsi dari saya pribadi, karena perusahaan ini merupakan baru pertama kali saya audit, sehingga saya menentukan tingkat risiko yang tinggi. 30% ini dikali dengan nilai overall materiality-nya, sehingga hasilnya adalah 9M. Lalu menghitung sampling interval. Sampling interval ini ketemu nilai 3 dari tabel confidence level dan confidence factor. Confidence levelnya asumsi saya pribadi menggunakan 95% yang menghasilkan confidence factor sebesar 3%. Ya. Sehingga menghasilkan 3 miliar dari total performance materiality dibagi 3, sehingga hasilnya adalah 3M. Lalu sample size saya adalah
nilai total dari piutang dibagi dengan sampling interval sebesar 3M, sehingga akan menghasilkan 500 sampel. Jadi 500 ini adalah total sampel yang akan digunakan untuk data piutang dari Bapak. Untuk 500-nya yang mana adalah untuk 500 data dengan nilai yang paling tinggi. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih.